Pengertian fertilisasi adalah sebuah proses penyatuan kedua sel gamet yang terdiri dari sel telur wanita dengan sel sperma dari laki-laki. Fertilisasi diawali apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan. Sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur apabila telah bertemu dengan sel telur. Bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekor di luar sel telur. Sel sperma menggunakan flagela yang bergerak memutar sebagai baling-baling untuk menggerakkan tubuhnya dalam cairan yang ada pada tuba Fallopi untuk menuju ke sel telur. Sel sperma dapat menemukan lokasi sel telur karena sel telur menghasilkan senyawa kimia berupa hormon progesteron. Selain itu, juga karena adanya sensor panas dari jutaan sel sperma yang masuk ke saluran reproduksi perempuan, hanya satu sel sperma yang dapat membuahi sel telur. Hal tersebut terjadi karena setelah salah satu sel sperma memasuki membran sel telur, maka secara langsung sel telur akan menyusun suatu lapisan yang tidak akan dilewati oleh sperma lainnya. Zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan, selanjutnya berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim, kemudian tertanam implantasi ke dalam endometrium. Pada kondisi ini, seseorang perempuan mengalami kehamilan. Gestasi merupakan waktu antara konsepsi atau proses pembuahan sel telur dan persalinan. Periodenya menandakan berapa lama seorang wanita hamil. Umumnya, bayi dilahirkan antara 38 dan 42 minggu kehamilan. Untuk bayi yang dilahirkan sebelum memasuki periode gestasi 37 minggu dianggap sebagai prematur. Sedangkan bayi yang dilahirkan setelah periode gestasi 42 minggu disebut postmatur. Proses kehamilan pada manusia berlangsung kira-kira 266 hari atau 38 bulan. Awalnya blastosit terbagi menjadi 3 bagian, antara lain tropoblas atau sel-sel terluar, embrioblast, sel-sel bagian dalam, dan blastocoel, rongga yang berisi cairan. Tropoblas merupakan sel-sel terluar dari blastosit yang mengeluarkan enzim proteolitik sehingga mampu terjadi implantasi pada endometrium. Sementara embrioblast merupakan sel-sel bagian dalam blastosit yang terdapat bintik benih sebagai hasil pembelahan selnya. Fase blastula akan segera berlanjut menuju fase gasterula. Pada fase ini, bintik benih tumbuh dan membelah menjadi lapisan yang berbeda. Lapisan tersebut yakni lapisan luar atau ektoderma, lapisan tengah mesoderma, dan lapisan dalam endoderma. Kemudian, masing-masing lapisan tersebut akan berkembang menjadi organ-organ yang dimiliki embrio atau mengalami organogenesis. Ektoderma mengalami perkembangan menjadi kulit, hidung, mata, dan sistem saraf. Mesoderma membentuk tulang, peritoneum otot, pembuluh darah, jantung, ginjal, limpa, kelenjar kelamin, dan jaringan ikat. Sedangkan endoderma menjadi organ-organ yang terkait sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Setelah minggu ke-8, embrio membentuk berbagai organ tersebut dengan pesat. Embrionya dinamakan sebagai janin atau fetus. Selain itu, pada sisi luar tropoblas terdapat bagian yang membentuk membran ekstra embrionik. Penyakit atau kelainan pada alat kelamin pria, yaitu salah satunya adalah gonorea. Gonorea disebabkan oleh penyakit menular seksual. Gonorea atau kencing nanah. Penyakitnya menular seksual ini dapat terjadi pada pria dan wanita di segala umur. Jika pria atau wanita aktif berhubungan seksual yang tidak sehat, akan berisiko tinggi mengalami penyakit ini. Gejala penyakit gonorea ditimbulkan pada pria dan wanita sedikit lebih sulit terlihat pada wanita. Gejala tidak akan langsung timbul, tetapi penyakit ini akan menimbulkan gejala yang membutuhkan beberapa waktu setelah terjadi infeksi. Gejala yang ditimbulkan pada pria: adanya keluarnya lendir berwarna kuning kehijauan, nyeri tajam seperti tertusuk pada perut bagian bawah atau sekitar daerah punggung,
saat buang air kecil biasanya akan terasa nyeri dan terasa panas saat buang air kecil. Terdapat bercak-bercak darah setelah berhubungan seksual. Pada daerah vulva biasanya akan terjadi tetapi jarang bengkak. Nah, dan yang terakhir yaitu demam. Bagaimana penyakit gonorea bisa menular? Penyakit gonorea menular akibat adanya hubungan seksual yang tidak sehat. Selanjutnya ada HIV dan AIDS. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh dalam melawan infeksi atau penyakit. Sedangkan AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah tahap infeksi akhir. Virus ini menular melalui seks bebas, penggunaan narkoba, donor darah dari penderita, dan keturunan. Ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan organ reproduksi, diantaranya yaitu 1. Gunakan pakaian dalam yang tidak ketat dan dapat menyerap keringat. 2. Rutin mengganti pakaian dalam. 3. Bilaslah tiap kali sehabis buang air kecil dengan air bersih. 4. Dianjurkan untuk sunat bagi laki-laki. 5. Bagi perempuan, basuh organ reproduksi dari arah depan ke belakang. 6. Saat sedang menstruasi, gunakanlah pembalut yang lembut dan ganti minimal 4 kali sehari.